Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Mari kita sebelum kita mulai doa dan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa buat segala kemurahan dan kasih-Mu, anugerah dan rahmat-Mu, di mana di sore hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci dalam keadaan sehat dan kuat. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami sehingga sore hari ini kami boleh kembali melayani Engkau dengan bersama-Mu ya Tuhan. Olehnya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan-Mu terlebih dulu, sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami, dan sebentar kami mau belajar tentang Roh Kudus, dan biarlah Tuhan Kau urapi kami Tuhan, dan urapi sidang jemaat-Mu yang ada di rumah dengan urapan yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulai Tuhan doa pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita saat ini pada hari yang yang keempat. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu? Roh Kudus ialah Yesus berkata, Aku akan memberikan kepadamu, dan aku akan berkata kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi Yesus berkata kepada Bapa, dia katakan, aku akan berkata kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Roh Kudus, kata roh sama dengan angin, air, udara, tetapi yang mempunyai kepribadian. Kata lain di sini maksudnya lain. Nah, tetapi oleh Yesus selama mereka melayani di dunia sebagai pengantar atau pembela, ya, puji Tuhan. Kalau kita memang tidak bisa melihat angin atau udara, tetapi kita merasakan, ya, kita boleh merasakan, oh angin itu besar, oh ini udaranya dingin, ya, kita merasakan. Demikian Tuhan, demikian juga Roh Kudus, kita merasakan di dalam kehidupan kita pribadi, ya, puji Tuhan. Kata Roh Kudus yang lain di sini maksudnya lain, tetapi oleh Yesus selama melayani, ia adalah penolong umat manusia, penolong atau pengantar atau pembela, ya. Tatkala kita menghadapi persoalan yang berat, ya, mungkin kita tidak bisa memberikan jawaban kepada yang kita hadapi, tetapi Roh Kudus menolong kita, membela kita, ya. Tuhan adalah pembela kita. Puji Tuhan. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hadir di mana-mana. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hadir di mana-mana. Dari mana roh keluar? Roh keluar dari Bapa. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi
Roh Kudus itu keluar dari Bapa, ya. Dia sebagai penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yang datang, ya, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang bersaksi akan aku, Tuhan. Siapa yang memberikan Roh Kudus? Roh Kudus diberikan oleh Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Yesus berkata kepada Bapa bahwa Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Untuk apa Roh Kudus diberikan? Roh Kudus diberikan untuk menghibur, mengajar, dan mengingatkan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi jikalau penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan, mengajar, menghibur, ya, kepada saudara dan saya, ya. Tatkala kita menghadapi jalan buntu, kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus mengingatkan, ya, mengajar kita pada kita dalam keadaan lemah. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, ya. Jadi segala sesuatu ia akan mengingatkan kita semua yang telah kukatakan kepadamu, semua yang telah dikatakan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Roh Kudus adalah pribadi yang mengadakan dan memberi hidup. Roh Kudus adalah yang mengadakan dan memberi hidup. Di dalam Ayub 33 ayat yang ke-24. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang dari Yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Ya, di dalam Ayub 33 ayat yang keempat, Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang memberi Roh Allah yang membuat aku, dan napas dari Yang Maha Kuasa untuk hidup, ya, untuk aku hidup. Puji Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 17, Rasul Paulus katakan pada sidangnya di Efesus, dalam doanya, ya, Rasul Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam doanya, selalu mengucap syukur kepada Tuhan supaya sidang di Efesus, supaya Tuhan memberikan kepada sidang di Efesus itu hikmat dan wahyu untuk pengenalan Dia yang benar. Demikian, puji Tuhan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan biar Tuhan memberikan hikmat, wahyu
untuk pengenalan Dia yang benar, mengenal Tuhan yang benar, ya. Puji Tuhan. Di hari-hari ini kita memang menghadapi musibah pandemi 19, virus pandemi ini, ya. Biarlah kita mau dengan adanya ini, ya, ada hikmahnya kepada kita umat manusia, untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita lebih setia dan lebih memanfaatkan waktu yang begitu indah ini yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita biar kita tidak sia-siakan. Dan dengan waktu yang sangat indah ini, mari saudara, kita mau lebih dan lebih lagi dekat kepada Tuhan, agar hidup kita tetap ada di dalam pemeliharaan, perlindungan, dan keselamatan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ada 5 macam pekerjaan Roh Kudus. Ada 5 macam pekerjaan Roh Kudus. 1, membuat kita lahir baru. Puji Tuhan. Kelahiran baru sangatlah penting agar kita dapat melihat dan masuk kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat saja tidak bisa, apalagi masuk. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari, ya, kita berusaha agar kita, ya, nanti kita benar-benar berusaha minta kepada Tuhan agar hidup kita ini, ya, tetap semangat dan tetap dekat kepada Tuhan, sehingga kita bukan hanya melihat saja, tetapi kita masuk. Tetapi di sini kita kelahiran baru. Lahir baru maksudnya hidup yang lama ditinggalkan, masuk di dalam baptisan, ya, dikuburkan hidup yang lama dan hidup baru di dalam Yesus, ya. Setelah dibaptiskan, setelah disucikan, lalu dikuduskan dan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Puji Tuhan, ya. Kalau tidak bisa tidak dilahirkan kembali, maksudnya hidup yang lama dikuburkan dan lahir kembali, masuk setelah kita dibaptiskan, hidup baru di dalam Kristus, kita baru, ya, disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Untuk masuk di dalam kerajaan Allah, kita perlu dilahirkan dari air dan roh. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23, "Karena kamu telah dilahirkan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana." Jadi dulu kita dilahirkan itu bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana. Maka perlu dilahirkan oleh firman Tuhan, perlu di sini oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal, ya. Perlu dilahirkan, maksudnya
Kita dulu lahir itu bukan dari benih yang panah, tetapi yang tidak panah. Oleh sebab itu perlu dilahirkan kembali. Di dalam oleh firman Tuhan, air dan firman Tuhan, kita disucikan, dibaptiskan, masuk di dalam baptisan, dikuburkan hidup yang lama dan lahir baru di dalam Kristus, ya. Di dalam Efesus 1:15 ayat ke 26, dimandikan, maksudnya dibaptiskan, ya, disucikan, dikuduskan dengan air dan firman Allah. Puji Tuhan. Dikuduskan, disucikan dengan air, dibaptiskan maksudnya dengan air dan firman Allah. Air itu sama dengan firman Allah tadi dikatakan. Yang kedua adalah pemimpin hidup kita. Oleh karena kita percaya kepada Yesus, oleh karena kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dalam Rom 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua yang dipimpin oleh Allah adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Sebab itu perlu menyerah kepada pimpinan Roh Allah. Sebab itu kita perlu menyerah kepada pimpinan Roh Allah. Kita boleh merencanakan segala sesuatu. Kita boleh membuat rencana, tetapi hendaklah segala rencana itu diserahkan kepada Allah. Segala rencana kita diserahkan kepada Tuhan. Kita mempunyai beberapa rencana, dan rencana itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan dan mengizinkan. Karena sebelum kita melakukan segala suatu pekerjaan, kalau kita menyerah kepada Tuhan terlebih dulu, maka Tuhan akan campur tangan, dan pasti apapun yang kita rencanakan pasti terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam oleh sebab itu tadi dikatakan, ya, pimpinan hidup kita, ya. Roh Kudus memimpin hidup kita, ya. Puji Tuhan. Rasul Paulus katakan, kalau Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Puji Tuhan. Kalau Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, ya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengkuatkan batin kita. Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang keempat adalah mengkuatkan batin kita. Sering kita berdoa, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Sebab doa kita salah. Seringkali kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah karena doa kita salah, ya. Doa kita bertele-tele, ngelantur ngiwon ronor, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tidak menurut dengan kehendak Tuhan. Ngelantur bertele-tele sampai makan waktu banyak, sudah doakan lagi, sehingga itu menurut Allah itu salah, ya. Doa kita harus sesuai dengan menurut daripada kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, mantep wonten ngarsane Gusti, matur menapa kemawon wonten ngarsanipun Gusti, mangke nggih jujur. Kalau kita minta itu jujur, hati kita tulus jujur, seakan-akan yang kita minta itu sudah kita terima, seakan-akan, seolah-olah, pamannya,
oh aku pengen ya, yang enteng-enteng saja, pengen buah apel, kita doakan batin ya, batin. Tapi puji Tuhan, dengan tulus hati kita benar-benar jujur, seolah-olah walaupun kita belum menerima buah itu, tetapi puji Tuhan tiba saatnya ya Tuhan memberikan apa yang kita minta ya. Berkat itu di atas kepala orang benar, dan berkat itu mengejar orang benar. Puji Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dekat dan melekat kepada Tuhan, dan hidup kita pasrahkan kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan diatur, dipimpin oleh Tuhan ya. Kita jujur, kita apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita pohonkan, kita serahkan kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan jujur ya. Memang jujur itu memang berat, tetapi puji nama Tuhan kalau Roh Kudus ada di dalam hati ini akan memimpin kita di dalam kejujuran ya. Karena Tuhan tidak senang kepada orang yang bohong ya. Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Nah, puji Tuhan. Tadi yang keempat tadi adalah yang kedua memimpin, yang ketiga menguatkan batin kita ya. Yang keempat meneguhkan batin kita. Yang ketiga tadi menguatkan batin kita ya. Ya tentang kami ulangi, yang ketiga menguatkan batin kita. Jadi tentang doa tadi ya, kalau doa kita salah itu tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena di dalam Yakub 4 ayat yang ketiga, sebab yang kamu minta hendak memuaskan hawa nafsumu. Tuhan mau, ingin kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Dalam hal ini Roh Kudus akan berdoa untuk kita. Nah, puji Tuhan ya. Kalau doa kita salah, maka kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat adalah meneguhkan batin kita. Kita mempunyai banyak kelemahan ya. Kita mempunyai banyak kelemahan. Tetapi Roh Kudus akan mengkuatkan kita. Tetapi Roh Kudus akan meneguhkan batin kita. Kita banyak kelemahan, tetapi Roh Kudus akan meneguhkan batin kita. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-16, Rasul Paulus berdoa kepada sidangnya di Efesus, supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan batinmu menurut rohnya dan kemuliaannya ya. Supaya Roh Kudus meneguhkan kamu dalam rohnya dan kemuliaannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus selalu berdoa kepada sidangnya di Efesus ya. Dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada Rasul Paulus selalu dengan kekuatan yang Allah anugerahkan, maka Rasul Paulus selalu berdoa kepada sidangnya di Efesus. Puji Tuhan. Roh Kudus meneguhkan batin kita. Karena kita mempunyai banyak kelemahan, tetapi Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan batin kita. Tatkala kita mengalami kelemahan di dalam kesesakan, kita jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada dunia,
tetapi larilah kepada Tuhan. Di situ kita akan mendapat jawaban yang pasti. Hati kita, batin kita akan diteguhkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga kita dikuatkan kembali dan kita semangat kembali, sehingga kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Yang kelima adalah menguduskan kita. Nah, puji Tuhan, saudara, Tuhan inginkan kita suci atau kudus, biar kita dapat, Tuhan adalah mempelai laki-laki. Saudara dan saya adalah mempelai perempuan. Gereja Tuhan adalah mempelai perempuan yang akan dinikahkan oleh mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Maka Tuhan inginkan supaya kita hidup suci, hidup kudus, sehingga kita boleh masuk di dalam pernikahan anak domba Allah, yaitu di dalam pesta pernikahan anak domba Allah itu adalah orang yang kudus, yang suci dan kudus, sehingga kita boleh menikmati pesta pernikahan anak domba. Oleh sebab itu kita gereja Tuhan, ya, mempelai perempuan, dan Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki, dipersiapkan untuk kita boleh masuk di dalam pernikahan anak domba. Tapi dengan catatan kita harus kudus, harus suci. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari selagi masih ada kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk melayani, untuk berdoa, kita ini jangan sia-siakan, ya. Karena waktunya sudah dekat, ya. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sudah terjadi, di mana banyak terjadi bencana alam, kejahatan terjadi di sana sini, ya, bencana alam luar biasa, ya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada kesempatan, mari saudara kita persiapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Kita tenangkan hati kita, kita tetap bersuka cita. Kita seperti di dalam menghadapi virus corona ini, kita harus tetap tenang. Di dalam firman Tuhan obatnya ada, ya. Di dalam obat daripada virus ini untuk menenangkan kita ini adalah hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Dan di dalam Rom 12 ayat yang ke-12, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ya, selagi ada kesempatan kita dalam menghadapi, ya, virus pandemi 19 ini, mari kita tetap bersukacita di dalam berharap kepada Tuhan. Dan kita walaupun kita menghadapi kesesakan, memang, ya, terjadi di sana sini banyak orang yang mengeluh di luar sana, ya, karena sudah kehilangan pekerjaan, sudah banyak yang di PHK, ya, sehingga mereka merasa sesak, ya. Tetapi puji nama Tuhan, walaupun kita saat ini menghadapi hal yang semacam itu, rasanya ngiwon nengen sesek, ngiwon sesek, maju sesek, mundur sesek, tetapi Tuhan masih ada buka jalan, ya, membuka jalan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, seperti firman Tuhan katakan, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan
semangat yang patah. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai tulang kita kering, tetapi mari mau kita tetap bersemangat di dalam kita beribadah, di dalam kita berkarya, di dalam kita berdoa, di dalam keluarga, ya. Kita tetap bersemangat, ya. Sekali lagi saya katakan di dalam Rom 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Puji Tuhan, dengan demikian kita dapat menghadapi virus corona ini dengan tenang, ya. Kita tidak usah panik, katakan, ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, biarlah kita memiliki seperti tadi pekerjaan daripada Roh Kudus itu ada 5, ya. Yang pertama adalah ada 5 pekerjaan membuat kita lahir baru, ya. Lahir baru memang sangat penting karena kita dulu dilahirkan bukan dari benih yang fana tetapi benih yang tidak fana, maka perlu dilahirkan kembali, ya. Dilahirkan dalam air dan roh, ya. Dibaptiskan di dalam air dan kita lahir baru dan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah pemimpin hidup kita, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, ya. Oleh karena kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah, dan segala sesuatu kita, rencana-rencana kita, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Segala rencana kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Yang ketiga adalah menguatkan batin kita. Puji Tuhan. Seringkali kita berdoa tetapi tidak dikabulkan karena doa kita salah. Namun lewat firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita, biarlah kita berdoa kepada Tuhan dengan jujur, ya, dengan tulus, dengan ikhlas, maka segala doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Maunya Tuhan begitu, ya. Jangan sampai doa kita itu berdele-dele yang ngoyo-woro yang tidak karuan. Nah, puji Tuhan. Yang keempat adalah meneguhkan batin kita. Puji Tuhan, ya. Kita memang banyak mengalami kelemahan, tetapi Roh Kudus akan selalu menguatkan dan meneguhkan batin kita, sehingga kita selalu kuat dan teguh, sebab Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan meneguhkan kita. Puji Tuhan. Yang kelima adalah menguduskan kita. Puji Tuhan. Biarlah kita mau belajar hidup suci, hidup kudus. Memang berat dan sulit, tetapi puji nama Tuhan, kalau kita memang sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan segala permohonan dan permintaan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap sore, ya, biasanya kita memang berdoa di gereja, tetapi pada saat ini setelah karena keadaan, ya, yang kita hadapi sekarang ini sulit, maka kita cukup berdoa di rumah masing-masing, minta curahan Roh Kudus agar apa yang saudara pohonkan, apa yang saudara minta kepada Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Biarlah renungan singkat untuk sore hari ini, untuk pencurahan Roh Kudus sampai di sini, dan nanti untuk selanjutnya saudara bisa menyembah, memuji Tuhan di rumahnya masing-masing. Nah, puji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, terima kasih.
syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Ampuni kami segala kekurangan kami Tuhan, di dalam kami menyampaikan firman malam sore ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, yang menyempurnakan di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Walaupun mereka tidak bisa beribadah di rumah-Mu, namun mereka melakukan ibadah mereka di rumahnya masing-masing. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dengan keadaan ini Tuhan membuat mereka untuk lebih setia, lebih dekat, lebih mengutamakan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu terjadi ini oleh karena kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk segala sesuatu Tuhan ada maksudnya, ada waktunya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan campur tangan selalu di dalam keadaan haleluya wabah corona ini Tuhan. Mohon Tuhan segera tuntas dan selesaikan, sehingga Tuhan seluruh umat-Mu boleh beraktivitas kembali, baik di dalam bekerja, di dalam melayani, di dalam beribadah, di dalam berdoa. Mereka masing-masing Tuhan, haleluya, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan, nyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, untuk seterusnya dan kedepannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, memberkati kepada seluruh sidang jemaat dalam kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya, imannya, ibadahnya, anak cucu menantu mereka. Tuhan berkati sama ladangnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, serta kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.